Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan masuk pada bagian 2 dari akuntansi kas. Kalau bagian pertama kemarin kita sudah bahas mengenai akuntansi kas yang berfokus pada pengendalian kas dan kas kecil. Di sini saya akan fokus pada rekonsiliasi bank. Oke, apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank menurut Tuperan Rif Hak 2017 adalah analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar yang bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Jadi, kalau kita lihat rekonsiliasi bank ini, kita harus membandingkan nih antara pencatatan kas perusahaan, jadi buku perusahaan, dan pencatatan bank atas kas perusahaan atau buku bank, atau kita bisa lihat dari rekening koran. Nah, di sini kita lihat apakah ada perbedaan pencatatan atau pelaporan dan kita juga harus menganalisa permasalahan yang terjadi akibat perbedaan di sini. Jadi kalau misalnya kalian ke perusahaan, kalian ditugaskan untuk rekonsiliasi bank, jadi kalian harus melihat, harus bertanya, harus mencari catatan kas perusahaan atau buku kas perusahaan dan buku kas perusahaan yang ada di bank, atau kalian minta ke perusahaan mana rekening koran dari kas perusahaan. Oke. Permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat perbedaan saldo ini antara saldo buku kas perusahaan dan buku kas bank, permasalahannya itu yang sering terjadi. Yang pertama adalah deposit in transit. Deposit in transit ini setoran akhir bulan yang dicatat pada buku penyetor dalam 1 bulan, diterima dan dicatat oleh bank dalam bulan berikutnya. Berarti deposit in transit ini permasalahannya ada di bank. Jadi perusahaan sudah mencatat sebagai penambah saldonya, saldo kasnya, tapi di bank ini belum dicatat penambahan saldonya. Berarti saldo ini, kas ini belum masuk pada laporan pencatatan bank. Makanya perlu dicatat oleh bank. Nah, itu permasalahan dari rekonsiliasi bank yang ada di bank. Yang berikutnya adalah outstanding check. Outstanding check atau bisa disebut sebagai cek yang beredar. Apabila perusahaan melakukan pembayaran invoice kepada kreditur supplier dengan menggunakan cek, namun ternyata sampai dengan akhir bulan, kreditur atau supplier ini belum juga mencairkan ke bank. Jadi kalau misalnya ada kasus, jadi kita membuat cek, kita menuliskan cek, kita memberikan ke pihak luar misalnya cek tersebut. Nah, pihak ini tuh sampai dengan diterbitkannya rekening koran, dia belum mencairkan dananya ke bank. Berarti di perusahaan, karena kita mengeluarkan cek, kita sudah mencatat itu sebagai pengeluaran kas. Tapi karena orang tersebut belum mencairkan ke bank, bank belum mencatat sebagai pengeluaran. Jadi dana yang tersebut itu belum keluar. Nah, berarti apa yang harus dikoreksi? Jadi kita koreksi di bank, harus kita catat di bank sebagai pengeluaran. Oke, yang berikutnya adalah permasalahan collected by bank. Jadi di sini penerimaan melalui transfer oleh bank. Jadi apabila perusahaan menagih tagihan piutang pelanggan melalui bank, bank sudah menerima dana, tapi karena nggak ada konfirmasi apapun, jadi perusahaan tuh belum mengetahui adanya uang masuk dari pelanggan. Oke, yang berikutnya adalah bank service charge. Bank service charge jadi merupakan beban administrasi yang dipotong oleh bank setiap periodenya. Jadi kita tahu nih ada bank service charge pada saat kita menerima rekening koran dari bank. Biasanya ada potongan
biaya administrasi yang dilakukan oleh bank. Nah, berarti bank sudah mengeluarkan biaya atau uang kita sebesar biaya yang dicatat, tapi di perusahaan kita belum mengurangkan. Berarti ini kasusnya ada di perusahaan sebagai pengurang. Oke, yang berikutnya, permasalahan yang terjadi adalah NSF atau Not Sufficient Fund atau dana yang tidak cukup, atau bisa dibilang ini adalah cek kosong. Perusahaan menerima cek dari pelanggan, dan pada saat perusahaan akan mencairkan cek tersebut, bank menolak dengan alasan saldo yang nggak cukup. Berarti pada saat bank menolak, bank mengembalikan cek tersebut ke kita, ke perusahaan, dan kita sebenarnya lapor ke pihak yang memberikan cek, bahwa cek ini saldonya nggak cukup, nah kita kembalikan uangnya. Nah, ini dianggap sebagai pengurang dalam rekonsiliasi bank. Oke, kasus yang berikutnya adalah error in recording, kesalahan pencatatan. Nah, kalau kesalahan pencatatan ini bisa terjadi baik pencatatan di perusahaan maupun pencatatan pada bank. Jadi kita harus bisa menganalisis, ini pencatatan ini kesalahan terhadap apa? Apakah kesalahan di bank atau kesalahan di perusahaan? Nah, bisa jadi kesalahan ini misalnya di bank salah mengkreditkan nilai atau akun kita, atau misalnya bank salah mencatat yang tadinya harusnya 149 menjadi 194. Nah, itu kan salah pencatatan. Atau bisa terjadi juga di perusahaan seperti itu. Oke, ini adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi di rekonsiliasi bank. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini itu biasanya kita harus analisa sendiri. Jadi, ini saya contohkan. Jadi, kalau misalnya kalian diberikan tugas untuk rekonsiliasi bank di perusahaan, jadi kalian harus meminta nih data pencatatan kas perusahaan yang ada di bank atau buku perusahaan, buku kas perusahaan, dan rekening koran. Jadi kalian minta dua pencatatan ini. Yang kalian lakukan, jadi nggak langsung muncul nih permasalahan-permasalahan yang seperti di buku kalian. Jadi kalian harus analisa sendiri, apa ini permasalahan yang terjadi. Nah, saya akan contohkan di sini. Di sini ada dua laporan yang harus kalian lihat. Nah, di sini contoh saja rekening korannya ada satu rekening. Jadi kalau rekening koran itu bisa, tadi kan saya bilang, saya contohkan, bisa dari 3 bank. Jadi kalian lihat nih dari bank A, B, dan C. Ini saldo ini ada di bank mana? Nah, ini saya contohkan saja untuk satu bank, untuk rekening koran satu bank. Ini ada di tanggal periode bulan Januari. Karena memang untuk rekening koran biasanya diberikan perusahaan ini per bulan. Nah, di sini kita lihat nih, dari rekening koran bank, ini ada setoran awal sebesar 20 juta. Nah, kita lihat apakah di catatan perusahaan ada juga pemasukan dana sebesar 20 juta. Ternyata ada ya, kas di bank, ini kas di bank sebesar 20 juta. Oke, kalau kita lihat di sini setoran awal untuk kredit ini adalah pemasukan uang kalau di bank ya. Jadi kebalikan dari perusahaan. Kalau kredit ini pemasukan dana, kalau debit ini pengeluaran dana. Oke, berarti nggak ada masalah di tanggal 1 Januari. Oke, di tanggal 1 Januari berikutnya ada pembayaran, berarti pengeluaran uang sebesar 1 juta untuk pembayaran terhadap CV Adikarya. Nah, di sini kita lihat lagi, ada nggak sebesar 1 juta di tanggal 1 Januari? Oh, ternyata ada sebesar 1 juta. Kas di banknya keluar kan dananya nih yang saya merahkan sebesar 1 juta. Berarti ini tepat. Biasanya kita melakukan checklist. Jadi kalau misalnya tepat, kita checklist bahwa ini sudah diperiksa. Oke, yang berikutnya tanggal 2 Januari ada pembayaran toko material. Jadi ada pengeluaran uang lagi sebesar 650. Nah, di sini kita lihat, oh ada ternyata pengeluaran dana sebesar 650. Kita checklist lagi. 650 di sini dan checklist lagi di sini juga 650. Oke, yang berikutnya, ini yang ada tanda merahnya nih.
setoran tunai sebesar 2 juta. Nah, kita lihat di sini tanggal 15. Oh, tanggal 15 nggak ada nih setoran tunai yang sebesar 2 juta. Berarti ini setoran apa? Pemasukan sebesar 2 juta. Nah, bisa jadi kalau misalnya di buku udah ada kasusnya ya, analisanya apa. Nah, bisa jadi ini setoran yang memang dari pelanggan langsung mentransfer dananya ke perusahaan. Jadi kalau misalnya kita buat kasusnya, ada kas setoran tunai sebesar 2 juta atas setoran atau atas pelunasan piutang dari pelanggan yang memang belum diketahui oleh si perusahaan. Berarti kan kasusnya nanti penambahan di perusahaan. Nah, biasanya kita stabilo atau kita tandakan dengan warna di sini untuk kasus. Berarti ini case pertama. Ada kasus setoran yang belum memang dicatat oleh perusahaan. Nah, ini case pertama. Nah, sebenarnya untuk case-case seperti ini bisa kita lakukan by konfirmasi. Jadi konfirmasi melalui telepon. Benar nggak si A ini sudah membayar piutangnya atau sudah melunasi melalui atau sudah membayar melalui transfer bank. Nah, jika iya, maka kita tulis, oh ini analisanya seperti ini. Jadi, sebenarnya analisa-analisa seperti ini kita bisa lakukan dengan konfirmasi. Oke, kita lihat analisa berikutnya. Kita lihat di sini ada tanggal 11 Januari. Ini kebalik ya, harusnya tanggal 11 Januari yang kita analisa terlebih dahulu. 11 Januari di sini ada perbaikan kendaraan. Kas di bank harusnya berkurang sebesar 1 juta. Tapi di sini kita melakukan pembayaran ini kan. Harusnya kas di bank berkurang sebesar 1 juta. Tapi di sini nggak ada nih pengeluaran dana sebesar 1 juta. Adanya cuma pembayaran tanggal 1, tanggal 11 tidak ada. Nah, ini apa? Nah, ini bisa jadi waktu pada saat kita membayar kepada eh, apa? Kepada toko atau kepada pelanggan, bisa jadi kita melakukan pembayaran melalui cek. Nah, orang tersebut belum mencairkan cek tersebut sampai memang laporan rekening koran ini di bulan Januari ini keluar. Maka ini bisa kita catat analisanya bahwa ada cek yang masih beredar, nomor ceknya sekian, misalnya kita lihat laporan ceknya, nomor ceknya sekian sebesar 1 juta yang memang belum muncul dalam laporan bank atau rekening koran bank. Nah, itu kasus yang kedua. Kasus berikutnya kita lihat lagi tanggal 16. Tanggal 16 di sini nggak ada juga penarikan uang tunai. Penarikan apa di sini? Terhadap apa? Nah, kita analisa. Ini juga tanggal 31. Jadi kalau misalnya memang ini eh, sesuai, kita bisa checklist. Kalau memang tidak sesuai, bisa kita stabilkan dan nantinya kita konfirmasi kedua belah pihak, baik kita konfirmasi ke banknya atau kita konfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, apa yang kita bandingkan dari kedua laporan ini? Yang kita bandingkan pertama kali adalah saldo akhirnya. Saldo akhir di buku perusahaan dan saldo akhir di buku bank. Ini cara yang paling mudah atau cara pertama pada saat kita membandingkan di laporan rekonsiliasi bank. Nah, kita lihat nih saldo akhirnya. Oh, ternyata saldo akhirnya di laporan bank sama laporan perusahaan ini udah berbeda. Berarti ada masalah di sini, baru kita analisa. Kalau sama, ya kita lihat sekilas apakah memang ada masalah atau tidak. Tapi kalau sama, itu cenderung memang tidak ada masalah. Tapi kalau berbeda seperti ini, ya memang ada masalah di sini. Oke, ini saya contohkan. Saya nggak akan mengambil contoh ini untuk contoh berikutnya di soal. Ini saya contohkan kalau di perusahaan, cara pengerjaannya untuk rekonsiliasi bank ini seperti ini. Oke, berikutnya saya akan mencontohkan contoh kasus dari rekonsiliasi bank untuk contoh kasus yang di sini yang saya akan contohkan. Jadi di sini ada rekonsiliasi bank untuk bulan Juli 2020. Jadi PT Akuntansi menerima laporan rekening koran bulan Juli 2020 dari Bank Mandiri misalnya yang menunjukkan saldo per 31 Juli 2020 sebesar, jadi udah ada saldonya ya, 3.200.500. Saldo kas dalam buku besar perusahaan pada tanggal yang sama adalah sebesar 2.075.110. Nah,
Di sini saldonya udah berbeda ya, dari saldo bank dan saldo perusahaan. Nah, dari perbandingan rekening koran dengan catatan kas perusahaan dapat diperoleh analisa sebagai berikut. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang terjadi dari yang tadi kita sudah cocokkan satu sama lain. Yang pertama adalah ada setoran yang belum dicatat pada laporan rekening koran tanggal 31 Juli sebesar sekian. Ada cek yang masih beredar dengan rincian cek sebagai berikut. Ada penerimaan langsung oleh bank atas wesel, ini termasuk bunga sebesar 13.000 yang belum dicatat memang pada buku harian penerimaan kas. Ada beban administrasi bank. Ada cek yang dibayarkan kepada PT MAB untuk melunasi hutang dagang dicatat dalam buku harian pengeluaran kas sebesar sekian. Jadi ada salah catat. Jadi harusnya sebesar 1.540, dia mencatatnya sebesar 1.450. Jadi ada perbedaan, ada kesalahan pencatatan di sini, ada error di sini. Yang terakhir, cek bernomor 140 atas pelunasan tagihan dikembalikan ke perusahaan oleh bank karena saldonya tidak mencukupi. Ini yang kita sebut sebagai cek kosong. Nah, ditanyakan di sini dari contoh kasus, berapa saldo kas yang benar per 31 Juli 2020? Dan buat jurnal yang diperlukan. Oke, kita masuk kepada pembahasan. Ini yang pertama. Jadi, pada saat kita melakukan rekonsiliasi bank, pertama-tama yang kita lihat adalah saldo akhir kedua buku. Jadi, di buku perusahaan dan buku bank. Oke, saldo akhir menurut laporan rekening koran ini sebesar 3 juta sekian dan menurut perusahaan sebesar 2 juta sekian. Oke, kita langsung aja ke soal yang berikutnya. Setoran yang belum dicatat pada laporan rekening koran pada tanggal 31 Juli 2020 ini sebesar 912.200. Oke, berarti kalau ini belum dicatat pada laporan rekening koran, berarti ini setoran masih dalam perjalanan atau deposit in transit analisanya. Berarti kita harus catat sebagai penambah di laporan bank atau di buku bank sebesar 912. Oke, kita lihat soal yang berikutnya. Cek yang masih beredar sebesar 1.697.990. Nah, cek yang masih beredar di sini berarti perusahaan sudah mengeluarkan cek, sudah mencatat pengeluaran, tapi bank belum mencatat pengeluaran. Berarti di sini untuk rekonsiliasi bank, untuk perbaikannya, bank harus mencatat cek-cek ini sebagai pengurang di bank. Makanya di sini dikurang cek-cek yang beredar. Yang pertama nomor cek sebesar 119 dengan jumlah sekian, 124 dengan jumlah sekian, dan 130 dengan jumlah sekian. Oke. Yang berikutnya, penerimaan langsung oleh bank atas wesel. Jadi penerimaan totalnya di sini 453. Nah, di sini kita ketahui nih, bunganya ada. Jadi 453 ini termasuk bunga di dalamnya 13.000. Ini belum dicatat di buku harian penerimaan kas karena si pelanggan yang mentransfer uang melalui bank ini belum konfirmasi ke perusahaan bahwa dananya udah dikirim. Nah, berarti kasusnya di sini dia akan menambah di buku kas perusahaan. Oke, pencatatannya seperti apa? Pencatatannya bisa kita lihat seperti ini. Wesel tagih, karena di sini termasuk bunga, berarti wesel tagihnya itu sendiri itu berjumlah 440. Dan pendapatan bunga sebesar 13.000. Oke, kita bisa catat seperti ini. Yang berikutnya, yang D, ada beban administrasi bank belum dicatat dalam buku harian pengeluaran kas sebesar 5.000. Berarti kita harus catat nih sebagai pengeluaran kas, sebagai pengurang di rekonsiliasi bank. Beban administrasi sebesar 5.000. Nah, yang berikutnya lagi ada kesalahan pencatatan. Jadi cek yang sebesar 1.540 yang dibayarkan kepada PT MAB dicatatnya di buku harian ini sebesar 1.450.
Berarti kan kalau ini cek yang dibayarkan, ini kan sebagai pengurang, harusnya tuh harusnya mengurangi 1.540.000, tapi kita menguranginya hanya 1.450.000. Berarti kan harus dikurangi lagi sebesar selisihnya, sebesar 90.000. Hei, yang berikutnya, cek 140 atas penerimaan kas. Atas pelunasan tagihan dikembalikan ke perusahaan oleh bank karena saldo tidak mencukupi sebesar 16.000. Berarti pengaruhnya di rekonsiliasi bank ini akan mengurangi rekonsiliasi bank sebesar 16.000. Kenapa cek kosong ini mengurangi? Karena pada saat cek tersebut, sebenarnya kan pada saat kita menerima cek, kita langsung mencatat cek tersebut sebagai penambahan uang, sebagai penerimaan uang. Karena cek tersebut atas pelunasan tagihan. Berarti kita kan mencatat penambahan uang sebesar 16.000. Pada saat kita sudah mencatat penambahan uang dan kita akan mencairkan dana tersebut, cek tersebut ke bank, bank menolak, bank mengembalikan cek tersebut kepada perusahaan. Otomatis sebagai perusahaan yang menerima cek, kita protes kepada pihak yang memberikan cek. Kita protes bahwa saldonya ini nggak cukup. Nah, otomatis karena saldonya nggak cukup karena kita protes, ceknya akan kita kembalikan kepada penerima cek. Makanya cek kosong ini akan mengurangi di laporan rekonsiliasi bank. Oke, kita jumlahkan berarti saldo yang benar di sini pada tanggal 31 Juli 2020 adalah 2.417.710. Jadi harusnya buku bank dan buku perusahaan ini harusnya balance seimbang. Oke, lanjut bagaimana pencatatannya dalam jurnal? Pencatatannya di sini karena yang menjurnal ini perusahaan, yang butuh pencatatan ini adalah perusahaan, berarti bank nggak ada sangkut pautnya ya. Kalau bank mau mencatat silahkan, tapi kebutuhan karena di sini kebutuhannya perusahaan, maka ya perusahaan yang kita lihat. Jadi di buku perusahaan saja yang kita lihat. Oke, pencatatan pertama, ini lebih mudahnya di sini kan ada penambahan uang dan pengurangan uang. Berarti kita lihat aja penambahannya apa saja. Penambahannya ada wesel tagih dan pendapatan. Pengurangannya ada beban administrasi, kesalahan, ada cek kosong. Kita lihat yang pertama dulu. Pencatatan penerimaan kas. Penerimaan kas berarti ada kas di bank, gitu kan? Dan wesel kreditnya itu ada penerimaan uangnya atas wesel tagih dan atas pendapatan bunga. Oke, yang berikutnya kita mencatat pengeluaran dana atau pencatatan pengeluaran kas. Berarti kasnya dikredit dong. Berarti debitnya apa? Debitnya ada beban administrasi, ada utang dagang. Utang dagang ini karena kesalahan pencatatan kasnya ini atas pembayaran utang kan. Berarti di sini utang dagang. Dan berikutnya adalah cek kosong. Nah, cek kosong ini atas pelunasan piutang, berarti kita tulisnya piutang. Oke, kas banknya berarti 111.000. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan rekonsiliasi bank. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.